Oke teman-temanku semuanya, selamat pagi ya. Dengan pagi yang cerah ini secerah hati saya, ya saya akan ngevlog tentang sebagai pentingnya filter oli mengganti membersihkan filter oli di sini ya tempatnya. Bentar saya fokuskan dulu. Nah ini dengan kunci 17 di sini. Ini ada tempatnya filter oli ya. Nah saya akan memberitahu betapa pentingnya filter oli. Oke, langsung aja ke videonya. Yang pertama, siapkan tentunya wadah untuk olinya. Kedua, kunci 17 bisa menggunakan kunci T ukuran 17, bisa menggunakan kunci ring. Kalau kunci ring terlalu susah ya untuk membukanya di sini. Oke, langsung saja kita buka kayak kunci 17. Kalau berat pakai tuas atau besi. Ada kita buka. Hanya pelan-pelan. Kalau sudah terbuka pakai tangan. Wis. Olinya sangat hitam pekat. Wis. Olinya sangat kental sekali ya. Nih coba lihat, sangat miris, tinggal segini olinya. Aduh. Nah ini filter olinya ada pernya ya. Pas tuh pernya. Dan saya ambilkan lap dulu. Nah bisa dilihat kan filter oli ini kotorannya, sampah-sampahnya kotor sangat. Ini sampah seperti gram-gram ya, bukan gram, ini apa ya, kok warnanya putih seperti plastik. Tapi plastik dari mana? Plastik Korea. Dah. Kotor sekali ini. Nah saya bersihkan dulu. Nah fungsi dari filter oli ini adalah untuk menyaring oli dari kotoran menuju ke pompa oli. Terus pompa oli itu menyuplai semua dari mesin ya, menuju ke blok mesin, ke bagian noken as itu bisa bersirkulasi dengan lancar ya. Jadi pompanya bekerja dengan baik. Nah bagaimana cara membersihkannya? Ini tinggal ditiup atau menggunakan kompresor ya. Karena saya tidak mempunyai kompresor, jadi saya memakai tenaga dalam. Nah ini semacam terbuat dari apa ya, kawat apa ya, kawat baja. Nah seperti itu dah. Nah setahu saya ini bentuknya filter oli ada dua ya. Setahu saya ada dua yang bentuk seperti ini. Kawat ini bisa dipakai untuk berkali-kali ya, tidak usah diganti, tidak apa-apa karena terbuat dari baja. Nah itu bisa dilihat dari sela-selanya ini ada yang terbuat dari seperti kertas karton ya, seperti motor Suzuki seperti ini. Ding. Nah seperti itu penggunaannya seperti satu kali pemakaian ya, sekitar 10.000 km itu ganti. Nah kalau ini bisa dibersihkan sekitar 4.000 km atau 8.000 km ya, untuk menghindari penyumbatan kotoran oli yang menyaring di sini. Oke, setelah bersih kita tinggal memasangnya. Nah sebelumnya biasanya orang itu menggantinya oli langsung diganti tanpa melihat filter olinya ya, sering diabaikan. Ini berakibat fatal ya, karena bisa membuat turun mesin seperti kasusnya motor bude saya ya. Filter olinya tidak dibersihkan sampai menggumpal kotoran kayak tadi itu, sampai menutupi semua, dan akhirnya turun mesin, noken as sama sekennya kena dan sekennya pecah. Oke, langsung kita saja pasang. Kita pasang lagi. Jangan lupa ini pernya yang rengket ini di bawah sini ya tadi. Nah ini terus gini. Oke, dan ada kotorannya, kita bersihkan dulu. Oke, setelah dibersihkan kita pasang lagi.
kita memasangnya. Aduh, bentar saya undurkan kameranya dulu. Nah, sudah saya pasang. Jangan terlalu keras ya, nanti bisa membuat dol. Nah, oli saya sudah 3 bulan tidak diganti ya, sudah hitam pekat sekali, sangat kental. Oke, langsung kita menggantinya menggunakan oli MBX2, tentunya oli asli Honda dari AHM. Langsung kita ganti saja. Oke, kita langsung membukanya tutup oli. Jika tidak punya tang bisa menggunakan kunci pas ya, tinggal diongkek pakai tenaga dalam. Nah, oke, langsung kita isi aja. Saya undurkan dulu, saya buka. Masih bersegel ya. Oke, langsung kita taruh sini saja. Oke, ya tinggal tutup saja. Tutup, ya tutup. Nah, oke, kita coba motornya. Nah, oke. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya untuk support channel ini biar semakin semangat saya membuatnya video. Oke, goodbye. Selamat pagi.